Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin Bapak Ibu heran ya, mungkin kenapa kita menyanyi, menyembah Tuhan banyak sekali ya, karena itu memang harus dilatih ya, harus dilatih. Enggak bisa orang pertama kali belajar menyembah Tuhan, itu terus bisa langsung panjang gitu, enggak bisa. Pasti harus dilatih. Sampai akhirnya minimal berapa? Ada yang tahu minimal berapa? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga? Masih dicarikan ayatnya Bapak Ibu. Karena saya tidak siap ayat ini sebetulnya. Masih hilang ayatnya. Enggak keluar. Ya, jadi minimal itu 1 jam. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mau disalib di Taman Getsemani ya. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Ya, jadi minimal 1 jam. Kalau Bapak Ibu mungkin merasa, loh kok dipaksa ya? Nanti kita akan belajar pesan Tuhan untuk tahun ini yang memang harus atau mengharuskan kita untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga, berdoa, menyembah, memuji, baca Alkitab, saat teduh, ya itulah apapun namanya itu satu paket. Dan itu yang harus kita lakukan tahun 2023. Ya. Kalau enggak kita lakukan, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atau orang lain kalau kita tidak mendapat apa-apa. Ya. Kalau kita istilahnya ikut bersamaan dengan dunia ini mengalami yang namanya penderitaan, yang namanya resesi, yang namanya apa lagi? Imunisasi, reboisasi. Ya, puji Tuhan, selamat datang kepada yang baru datang. Ya, ini ayatnya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Oh, enggak ada sajanya ya, 1 jam ya. Kalau 1 jam saja itu ya, maafkan saya, enggak ada sajanya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pesan Tuhan untuk tahun 2023. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka YouTube ya, buka YouTube akhir-akhir ini, banyak orang yang mulai punya channel YouTube sendiri. Jadi mereka merasa melihat atau mendengar Tuhan ngomong pesan Tuhan untuk tahun 2023.
banyak sekali. Kalau Bapak Ibu buka YouTube Pesan Tuhan 2023 itu scroll aja silakan. Ratusan mungkin ribuan, banyak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu, ya buka YouTube aja. Gitu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, jadi itu ya. Buka YouTube itu banyak. Tapi apa yang mau saya sampaikan ini sebentar lagi, ini khusus GAB Jepimra. Saya ulangi, khusus GAB Jepimra. Kalau ada yang sama mungkin di luar sana, itu ya mungkin ya nggak apa-apa sama. Tapi kalau misalnya berbeda, ya nggak apa-apa berbeda. Yang penting ini pesan Tuhan untuk GAB Jepimra. Jadi Bapak Ibu kalau merasa jemaat GAB Jepimra, ini buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Ya, puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Coba kita ulang ayat yang keempat ya. Ayat keempat sampai ke-8. Kita akan lihat banyak kata tinggallah di dalam aku. Ya, ayat 4 ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi dari ayat-ayat ini kita banyak membaca kata-kata tinggallah di dalam Tuhan. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Nah ini pesan Tuhan untuk yang tahun 2023 Bapak Ibu. Nah kita akan jabarkan ya, kita akan belajar apa artinya tidak tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Itu artinya menempel. Tahu ya Bapak Ibu, menempel sampai tidak ada jarak. Sekali lagi,
menempel sampai tidak ada jarak. Coba ulangi bersama saya. Menempel sampai tidak ada jarak. Ya, coba kita buka Daniel 11 ayat yang ke-32. Ini ayat-ayat yang terus berhubungan ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita akan banyak baca ayat pada pagi hari ini. Daniel 11 ayat yang ke-32. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, amin. Kita ulangi yang B. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi di dalam tinggal di dalam Tuhan itu ada kata-kata mengandung kata-kata mengenal, menempel. Amin Bapak Ibu, ngerti sampai sini? Ya. Nah, kalau kita perhatikan Daniel 11 ayat 32, kata mengenal ini dipakai dalam bahasa Ibrani yada. Apa Bapak Ibu? Yada. Hafal enggak? Gampang kok. Lihat saya. Ya, lihat saya. Yada. Yada tulisannya biasa Y-A-D-A, yada. Gitu. Nah, kata yada ini dipakai di Kejadian 4 ayat yang pertama. Coba no. Sama kata yada ini dipakai di Kejadian 4 ayat yang pertama. Nanti Bapak Ibu kita akan tahu apa itu. Nah ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Yada itu di sini. Bersetubuh. Saya ulangi. Arti kata yada itu artinya bersetubuh. Tahu artinya bersetubuh? Tidak ada jarak, ya, tidak ada jarak, nempel. Saya mau ngomong, kalau orang bersetubuh, sampai ada satu kain aja yang memisahkan, satu hal aja, setipis kain itu aja, yang ada di antara mereka, jadi enggak itu? Jadi enggak? Halo, wah, yang lain ini kok merasa, apa cuma saya yang pernah, yang lain enggak pernah. Saya ulangi, yang namanya bersetubuh itu nempel erat, sampai kalau misalnya di tengah-tengah itu ada kain aja, setipis kain ini batal atau enggak bisa dilakukan. Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju? Setuju? So Shirley jangan manduk dulu. Ya. Jadi tidak ada jarak. Penghalang setipis apapun tidak boleh ada. Sekarang saya mau tanya, pertanyaannya ini. Apakah Bapak Ibu punya jarak dengan Tuhan? Saat ini. Saya ulangi. Apakah Bapak Ibu saat ini sedang punya jarak sama Tuhan? Halo? Kok enggak ada yang jawab? Kalau misalnya ngomong, akhir-akhir ini doa saya lubang-lubang Pak, itu jarak. Akhir-akhir ini saat teduh saya bolong-bolong Pak, itu jarak. Sekarang kok saya sulit ya merasakan hadirat Tuhan. Dulu itu angkat tangan sebentar, nyanyi satu pujian, rasanya merasa Tuhan hadir.
Sekarang kok enggak ada ya, kering ya. Itu jarak. Kalau dulu ke gereja itu rajin. Sekarang kalau mau minggu, hari Sabtu itu rasanya pengen keluar sampai malam. Jadi akhirnya minggu itu capek, akhirnya minggu pagi itu mau bangun aja males. Ke gereja jadi males. Itu jarak. Kalau akhir-akhir ini hobi-hobi yang lama, yang menyakiti hati Tuhan, itu mulai keluar lagi. Dan terus dilakukan. Itu jarak. Kalau mulai khawatir, mulai takut, penghidupan, kesehatan, aku gimana, keluargaku gimana. Kalau itu mulai ada, itu jarak. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Jadi saya bilang, seperti tadi saya bilang, yang namanya jarak itu enggak harus, oh Tuhan di sana, aku di sini. Tuhan ke kanan, aku ke kiri. Enggak harus seperti itu kok. Nempel aja, kelihatannya nempel. Tapi di tengahnya ada kain. Sudah enggak bisa. Ya, jadi sungguh-sungguh kita harus perhatikan Bapak Ibu. Kita harus perhatikan. Ya. Bukan karena, sekali lagi, ini saya diingatkan, bukan karena kita ini banyak mendengar, oh tahun 2003 resesi, ekonomi sulit, oh makanya aku harus dekat Tuhan supaya diberkati. Jangan seperti itu namanya Tuhan dijadikan pesugihan. Jangan. Tapi sadar dari dalam diri, bahwa setiap kali tahun baru, tahun berganti, berarti itu artinya semakin mendekati kesudahannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Semakin baru, katanya hore gitu ya, selamat tahun baru. Tapi sadar enggak? Kalau usia, baik usia kita, baik usia bumi ini, baik usia dunia ini semakin kalong. Ya, jadi sungguh-sungguh belajar menempel sama Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus supaya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, apa yang selama ini jadi jarak. Karena jujur, kadang manusia itu enggak sadar, sesuatu itu ternyata menghalangi dia nempel dengan Tuhan. Kadang enggak sadar. Ya. Kalau Roh Kudus mengingatkan, cepat bertobat, cepat balik. Amin. Karena waktunya enggak lama lagi. Ya, kita harus tetap menempel terus lekat tanpa jarak dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya nempel dengan Tuhan? Ya kan? Kita kan makhluk kelihatan, kita punya daging, kita punya tulang. Tapi kalau Tuhan kan enggak. Kalau misalnya saya sama istri saya nempel gampang, saya tinggal peluk nempel. Tapi kalau sama Tuhan gimana? Enggak kelihatan. Satu-satunya cara menempel dengan Tuhan, tanpa jarak dengan Tuhan, itu dengan yang namanya penyembahan. Apa Bapak Ibu? Penyembahan. Enggak ada yang lain. Kita enggak bisa sogok Tuhan. Tuhan ini perpuluhanku. 100 juta, nempel ya dengan aku. Bisa kira-kira? Tuhan ini persembahanku, 200 juta. Kira-kira bisa enggak itu buat nempel sama Tuhan? Enggak bisa, Tuhan enggak butuh uang kita. Ya, yang buat kita menempel sama Tuhan cuma satu, penyembahan. Penyembahan. Di dalam penyembahan itu ada apa? Ada doa. Ada pujian, ada ucapan syukur, ada baca firman, ada merenungkan firman, ada bermazmur.
Jadi kalau saya ngomong penyembahan itu isinya ya. Jadi jangan cuma berpikir kalau penyembahan itu cuma uang ke tangan gitu, enggak. Kita merenungkan firman sambil naik motor. Kita memuji Tuhan sambil mata melek, jangan merem ya kalau naik motor. Itu sudah penyembahan. Ya, jadi itu kita harus tahu dulu. Jadi itu penyembahan itu paket Bapak Ibu, banyak paket. Jadi bukan cuma sekedar haleluya, haleluya gitu aja ya. Nah sekarang kita akan melihat dua bagian ayat yang menunjukkan kuasa, pengaruh atau dampak dari penyembahan. Yesaya 6 ayat 4. Yesaya 6 ayat yang keempat. Saya berdoa Bapak Ibu bisa nangkep ayat-ayat ini karena ayat-ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangankan Bapak Ibu, saya waktu menyiapkan ini saya pun dapat berkat. Saya berdoa supaya berkat yang sama bisa diterima oleh Bapak Ibu. Amin. Yesaya 6 ayat yang keempat. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ya, jadi ini penglihatan Bapak Ibu, ini penglihatan dari Yesaya. Ya, ini penglihatan. Kalau mau jelas mulai ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Itu penglihatan. Ini penglihatan. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4 ini tadi kita baca, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ayat 1 sampai 3 itu penglihatan. Tapi ayat 4 ini nyata. Saya ulangi, ayat 1 tadi kita baca sampai 3 itu penglihatan, ayat 4 ini nyata. Jadi saya mau ngomong, kalau ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita masuk alam roh yang tidak kelihatan itu, alam itu akan bisa mempengaruhi alam ini yang kelihatan. Amin. Tadi saya itu cuma lihat penglihatan ada Tuhan duduk, jubahnya sampai ke bawah, ada serafim, mereka bernyanyi, mereka berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Tiba-tiba rumah Allah itu gempa, keluar asapnya. Itu yang pertama Bapak. Jadi yang pertama saya mau katakan bahwa penyembahan kita itu mungkin gak kelihatan, itu mempengaruhi alam nyata. Amin. Jadi jangan heran kalau kita menyembah itu mujizat terjadi. Amin. Hikmat, pengetahuan itu tiba-tiba terbuka. Yang sakit itu tiba-tiba sembuh. Padahal kita nggak lihat prosesnya gimana. Seperti Yesaya ini, dia cuma lihat Tuhan duduk, ada serafim, tiba-tiba gempa, tiba-tiba keluar asap. Ya, saya mau katakan bahwa penyembahan kita itu dahsyat Bapak Ibu, dahsyat. Amin. Itu yang nggak kelihatan bisa mempengaruhi yang kelihatan ini. Masalah selesai. Padahal mungkin kita merasa apa hubungannya sih penyembahan sama masalah? Apa sih penyembahan sama misalnya nggak punya uang?
Iya kan? Apa hubungannya? Kalau kita menemui hamba Tuhan misalnya, Bu, saya ini punya masalah gini. Pasti jawabannya apa? Doa. Ya. Mungkin kita pikir, yo opo, mulai masalah A sampai Z, mulai pilek sampai panu, mulai apa lagi? Kok semuanya jawabannya doa? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu kebenaran. Ya. Dengan doa itu kita masuk alam roh itu yang akan mempengaruhi alam nyata. Amin. Seperti tadi yang saya katakan, kita menyembah Tuhan yang sakit sembuh, masalah selesai. Mujizat terjadi. Yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Saya harus hati-hati saya ngomong ini Bapak Ibu. Karena kalau kecepatan yang buta melompat gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya harap mulai sekarang jangan pernah merasa buat apa sih penyembahan itu. Ngentek-ngentek waktu. 1 jam dibuang. Cari duit lah untuk akeh. Saya mau katakan 1 jam itu bisa mengubah keadaan Bapak Ibu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 12. Ayat 1. Yohanes 12 ayat 1 sampai ke 8. Saya akan cepat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat sini ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk melayani dia dan Marta melayani. Perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Tuhan Yesus adalah Lazarus. Maka, ini perhatikan, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Tuhan Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7, maka kata Tuhan Yesus, biarkanlah dia. Saya ulangi, maka kata Tuhan Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, sekarang ini kita model penyembahan yang kedua. Jadi saya tadi kan bilang ada 2. Ada model penyembahan yang kedua, yaitu penyembahannya Maria. Penyembahannya Maria. Dia cuma bawa minyak wangi, minyak narwastu, dipecahkan, ditaruh di kakinya Tuhan, dia seka dengan rambutnya, dia basahi kaki Tuhan dengan air matanya, diem. Enggak ada Tuhan duduk di atas tahta, enggak ada gempa bumi, enggak ada asap, enggak ada serafim yang bilang kudus-kuduslah Tuhan, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Enggak ada. Semua diem, sepi. Cuma Maria yang menangis di situ. Tapi saya mau katakan, penyembahan yang model seperti itu pun, itu lebih dahsyat dari yang pertama, Bapak Ibu. Kalau menurut saya,
Tadi yang pertama kan waktu lihat penglihatan, ya saya menyembah Tuhan lihat ke atas, tiba-tiba lihat penglihatan terus goyang gempa, asap keluar gitu ya. Tapi kalau yang ini enggak ada, sepi, enggak ada. Enggak ada malaikat bersorak-sorak, enggak ada, sepi, semua sepi. Tapi saya mau ngomong, penyembahan yang model seperti ini, seperti Maria ini, menggerakkan yang punya sorga. Siapa itu? Tuhan Yesus sendiri. Kalau Bapak Ibu baca ayat 7, balik ayat 7. Ayat ini, penyembahan yang dilakukan Maria ini lebih dahsyat Bapak Ibu. Ayat yang ke-7. Maka kata Tuhan Yesus, biarkanlah dia. Biarkanlah dia. Bapak Ibu kalau ini ayat dalam bahasa Indonesia itu cuma gitu aja. Tetapi kalau kita baca dalam bahasa Inggris, itu baru keluar. Di situ dipakai kata leave her alone. Pernah dengar kata itu? Leave her alone. Saya minta maaf mungkin yang belum pernah dengar ini ya. Mungkin Bapak Ibu perlu sering nonton TV gitu ya. Karena di TV itu sering itu kata-kata itu. Oh ya TV-nya mati ya, nggak punya STB. Netflix. Jadi kata-kata leave her alone itu kata-kata yang dipakai oleh orang yang berbahasa Inggris ya. Itu untuk mengungkapkan kemarahan, keseriusan, kesungguhan kalau melihat seorang itu diganggu oleh orang lain. Ya. Jadi orang ini akan ngomong leave, kalau lelaki leave him alone. Kalau perempuan, karena ini Maria tadi, leave her alone. Jadi ini saya harap ini sampai kepada Bapak bahwa kata-kata leave her alone ini sungguh-sungguh. Ini dahsyat Bapak Ibu. Ya. Jadi penyembahan yang model diem gitu itu yang menyebabkan keluar kata-kata leave her alone. Siapa di sini yang kepingin? Siapa di sini yang kepingin? Saya ulangi sekali lagi. Siapa di sini yang kepingin? Tahun 2023 Tuhan ngomong, Tuhan Yesus yang punya sorga ngomong, hai masalah, leave her alone. Halo? Siapa yang kepingin? Sekali lagi, siapa yang kepingin? Tuhan Yesus ngomong, hai penyakit, leave her alone. Kok diem aja ya? Nggak paham? Aduh. Siapa yang kepingin? Tuhan Yesus ngomong, hai kesusahan, leave her alone. Siapa yang kepingin? Tuhan Yesus ngomong, hei setan, iblis, leave her alone. Artinya ya Bapak Ibu ya, artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu jangan ganggu dia. Tapi itu sebetulnya kurang gitu ya. Karena kalau kita lihat di TV biasanya kalau aktornya ngomong leave her alone itu teksnya keluar jangan ganggu dia gitu. Tapi sebetulnya itu bukan cuma sekedar itu. Ya maksudnya itu kalau jangan ganggu dia kan, tapi nek kamu terus ganggu ya wis gitu. Jadi bukan gitu. Tapi itu isinya
Leave her alone itu artinya jangan ganggu dia. Kalau kamu ganggu dia, you are with me. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kata-kata bahasa Inggris leave her alone atau leave him alone itu artinya jangan ganggu dia. Kalau kamu terus ganggu dia, kamu berhadapan dengan aku. Ya. Saya ulangi. Siapa yang pengen seperti itu? Coba angkat tangan. Semua. Berarti jawabannya satu. Apa? Mulai menyembah. Ya, ini 1 Januari. Jadi ini awal yang bagus. Mulai menyembah. Minimal berapa? 1 jam 1 hari. Kalau enggak kuat dibagi 2. Pagi setengah, malam setengah. Kalau enggak kuat lagi, pagi seperempat, tengah seperempat, sore seperempat, malam seperempat. Terserah, bebaslah. Yang penting 1 jam. Amin Bapak Ibu. Ya, saya harap di sini saya bisa menularkan ini ya Bapak Ibu ya. Bahwa ada kuasa di balik penyembahan itu. Jangan nganggap penyembahan itu buang-buang waktu. Enggak. Sekali lagi, tadi yang pertama apa? Yang tidak kelihatan mempengaruhi yang kelihatan. Itu penyembahan model Yesaya. Tapi ada model yang kedua, penyembahan model Maria. Itu apa? Yang menggerakkan yang punya sorga. Tuhan Yesus sendiri ngomong. Apapun yang ganggu kamu, aku akan ngomong leave her alone. Amin Bapak Ibu. Berapa saat yang lalu Tuhan mengingatkan saya tentang peperangan Israel dan Amalek. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Saya harus baca ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena Bapak Ibu ada yang belum tahu. 8 sampai 13. Saya baca dengan cepat ya. Saya harap Bapak Ibu bisa ngikuti. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Betul ya? Ayat yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, sekali lagi, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Ayat yang ke-12, maka penatlah tangan Musa. Penat itu capek ya Bapak. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, Bapak pernah dengar kisah ini? Bukan kisah ya, ini terjadi Bapak, bukan kisah. Jadi Israel melawan Amalek. Yosua diutus sama Musa. Padahal kita tahu Yosua itu tidak pernah pengalaman berperang. Dia lahir langsung jadi budak. Kalau Musa itu pernah punya pengalaman berperang karena dia pernah jadi Prince of Egypt apa itu? Pangeran di Mesir. Ya, jadi Yosua ini enggak punya pengalaman apa-apa. Pokoknya disuruh maju. Ya karena dia nurut, ya wis maju kayak gitu ya. Ya wis maju, pokoknya bawa pedang ini modelnya gimana, pokoknya duduk ke depan gitu. Tapi ternyata yang kita pelajari dari ayat-ayat ini, ternyata peperangan itu bukan dialami Yosua. Ternyata peperangan itu di mana? Di atas bukit, di Musa, di Harun dan Hur. Kenapa saya bilang gitu? Ketika Yosua orangnya sama, musuhnya sama, kekuatannya sama, bahkan waktunya sama. Tapi ketika Musa mengangkat tangan, Yosua
menang. Di waktu yang sama, musuh yang sama, orang yang sama, Yosua yang sama, pedang yang sama. Kalau tangannya Musa turun, kalah. Nah, sekarang saya mau tanya, apa itu mengangkat tangan? Apa itu mengangkat tangan? Penyembahan. Amin Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti tahun 2023 apa yang kita alami itu sama dengan orang lain. Kita hidup di bumi, amin. Kita tidak hidup di bulan. Jadi kalau orang ngalami ini ya kita ngalami juga. Ya. Tahun yang sama, waktu yang sama, kekuatan yang sama, musuh yang sama. Tetapi perhatikan, kalau tangan itu naik maka kita menang. Kalau tangan itu turun kita kalah. Amin Bapak Ibu. Sampai sini ngerti? Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah remehkan penyembahan. Orang sama, musuh sama, waktu sama. Beda cuma tangan naik sama turun itu bedanya jauh. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak usah merasa, oh Tuhan kalau aku tahun 2023, kalau gajiku nanti jadi naik 50 juta pasti aku bisa menghadapi semuanya. Nggak perlu. Nggak perlu minta keistimewaan, nggak perlu. Jadilah orang biasa, tapi yang mengangkat tangan, amin. Ngerti Bapak Ibu? Ya. Kemudian kita lanjut. Ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan ya, yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian Tuhan bilang bahwa tahun ini adalah tahun perhitungan. Tahun perhitungan. Apa Bapak Ibu? Tahun perhitungan. Bukan berarti Tuhan mau hitung-hitungan sama kita. Enggak. Bukan berarti perhitungan itu terus hitung-hitung kalkulator gitu. Enggak. Tetapi apa yang dimaksud Tuhan dengan tahun perhitungan? Orang yang menahan hakku kata Tuhan. Sekali lagi, orang yang menahan hakku, maka haknya juga akan tertahan. Saya ulangi, tahun 2023 Tuhan bilang, orang-orang yang menahan hakku besar, haknya Tuhan, maka haknya dia juga akan tertahan. Nah sekarang Tuhan punya hak apa atas hidup kita? Tuhan berhak dipuji, Tuhan berhak disembah. Kembali lagi ke situ. Ya. Jadi jangan pernah menahan. Kalau Anda menahan diri tidak menyembah Tuhan, Anda menahan apa yang seharusnya milik Tuhan, maka yang harusnya milik kita tertahan. Yang nahan bukan Tuhan Bapak Ibu, yang nahan bukan Tuhan. Tuhan bukan jahat. Tapi ya, apa ya? Ya ini. Hukum. Jadi hukum. Sama kayak, ini berapa kali kan saya mesti ngomong gitu ya, apa sih artinya hukum? Hukum itu ya artinya, ya pasti terjadi. Kayak hukum gravitasi itu artinya ini. Kalau saya lepas ini pasti pasti tisu ini turun ke bawah. Enggak perlu Tuhan berfirman, enggak perlu. Masa saya lepas ini terus tiba-tiba maka berfirmanlah Tuhan, itu tisu jatuh ke bawah. Enggak perlu. Karena ini sudah hukumnya. Ya sama kayak gitu. Kepada orang-orang yang menahan haknya Tuhan, maka haknya akan tertahan. Itu hukum. Ya, jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Tuhan berhak penyembahan, hormat kita, pengagungan kita. Tuhan berhak cinta kita. Semuanya berikan sama Tuhan. Kemudian kita maju lagi, ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Lukas 7 ayat yang ke-23.
Saya harap bisa selesai ya Bapak Ibu ya. Lukas 7 ayat yang ke-23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi kita baca sama-sama. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini dikatakan Tuhan Yesus kepada muridnya Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis itu mengutus muridnya kepada Tuhan Yesus untuk tanya, apakah engkau ini Mesias atau kami harus menunggu yang lain lagi? Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu ya. Yohanes Pembaptis ini waktu dia membaptis Tuhan Yesus, dia itu lihat loh. Ada apa? Merpati turun. Ada sorga, ada langit terbuka. Ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu dialami Yohanes Pembaptis. Seharusnya dia tidak perlu ragu kalau Tuhan Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Tetapi yang kita perlu perhatikan, suatu saat Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Herodes itu penguasa tanah Palestina pada waktu itu. Dia ditegur karena Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya. Jadi diambil, selingkuh gitu. Akhirnya Yohanes Pembaptis bilang, apa yang kamu lakukan itu tidak halal. Nah, karena Herodes ini raja, penguasa, dipenjara. Diancam hukuman penggal. Nah, ini mulai terjadi. Kisahnya ini atau ceritanya mulai terjadi. Yohanes Pembaptis yang dipenjara, pada awalnya dia tidak keberatan. Karena dia merasa aku membela kebenaran. Karena kebenaran aku masuk penjara. It's okay. Ini karena Tuhan. Ini ada roh kemuliaan gitu ya, kalau di Wahyu itu roh kemuliaan ada padaku, it's okay. Tetapi yang terjadi setelah ditunggu beberapa saat, berhari-hari, mungkin bulan, ternyata Tuhan Yesus tidak besuk. Tahu besuk Bapak Ibu? Tidak mengunjungi di penjara. Lah, di satu sisi Yohanes merasa umurku ini tidak panjang. Sebentar lagi aku mau dipenggal. Padahal aku tahu siapa diriku. Aku ini yang menyiapkan jalan bagi Mesias. Lah kalau Tuhan Yesus iki saudaraku, itu saudara sepupu ya Bapak Ibu ya. Saudaraku ini tidak pernah mengunjungi aku. Keadaannya gimana? Sedangkan aku kan tugasku menyiapkan ya. Jadi di pikirannya Yohanes Pembaptis itu, nanti kalau Tuhan Yesus itu berjalan menuju ke tahta, dia itu yang menyiapkan karpetnya. Oh, saya ini yang menyiapkan jalan, ini karpet buat yang mulia gitu. Itu yang dipikirannya dia. Tapi ternyata semakin hari semakin mendekati dia dipenggal, Tuhan tidak ngomong apa-apa, tidak jenguk dia. Terus dia kabar, mungkin dia dengar kabar dari murid-muridnya. Gimana Tuhan Yesus? Apa sudah mulai punya tentara? Ternyata tidak ada tentara. Apa sudah mulai bikin partai? Tidak bikin partai. Apa mulai punya kekuatan politik? Tidak punya kekuatan politik apa-apa. Akhirnya Yohanes Pembaptis, loh, umurku ini tidak panjang lagi. Maka dari itu dia mulai goyah. Akhirnya dia ngomong sama muridnya, coba tanya, apakah benar engkau ini Mesias atau yang lain lagi? Karena kenapa dia pikir gitu? Karena sampai aku mau mati, kamu kok enggak
gerak-gerak, istilahnya itu enggak. Karena kan pikirannya Mesias itu, pikirannya itu pemberontak yang akan membebaskan Israel. Nangkep ya Bapak Ibu ya, nangkep ya dari cerita saya ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu merasa, aku ini mau mati, tapi kamu, saudaraku, Mesias, kok enggak gerak? Tuhan Yesus jawab apa waktu itu? Katakan pada Yohanes, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Yohanes kan, loh kok cuma gitu? Yang diharapkan kan Tuhan Yesus itu punya tentara gede gitu ya. Punya pasukan banyak terus bisa memberontak sama Romawi. Itu yang diharapkan. Ternyata enggak ada. Nah itu yang membuat dia kecewa dan menolak Tuhan. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati dengan pikiran kita. Ya. Jangan punya pikiran itu Tuhan harus gini, harus gini, harus gini. Karena begitu Tuhan enggak gini, kita ambruk. Jangan nempel sama, kita memang punya mata ya, kita punya memang mata melihat. Tapi jangan selalu pakai ini, pakai mata iman. Amin. Kalau kita pakai ini, jatuh pasti. Saya ulangi, orang sekuat Yohanes di ayat yang lain, Tuhan itu bilang tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh wanita yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi dia itu besar, orang besar, bukan badannya besar ya. Tapi dia itu sungguh-sungguh orang hebat di kerajaan sorga. Tapi yang seperti itu loh, kalau mulai timbang-timbang, aku mau mati tapi ini kok gini ya. Sebentar lagi aku dipenggal tapi kok gak ada apa-apa ya. Dipikir, ditimbang, kalau Bu Ibu Gembala ya, diwolak-walik, jatuh. Kecewa. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati tahun 2023 mulai pakai kacamata iman, amin. Jangan lihat pakai mata, karena kalau pakai mata ini kadang memang mengecewakan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan melakukan semuanya. Ya, ini kalau saya bandingkan ya Bapak Ibu ya, ini bisa berseberangan dengan penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Ya sebelah kanan ya, anggap aja sebelah kanan ya. Penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Ya, penjahat yang sebelah kanan Tuhan Yesus itu kan asik ya. Kita semua pengen seperti itu ya. Jadi hidupnya jahat gitu, mau mati, Tuhan Yesus ingatlah akan aku kalau engkau datang menjadi raja. Tiba-tiba Tuhan Yesus, oh hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus. Enak ya? Mantep. Tapi saya mau ngomong, enggak gampang. Saya mau ngomong, mempertahankan iman di tengah kesakitan itu tidak mudah. Disalib itu sakit Bapak Ibu, bukan kering. Perih bukan kering. Pakai P, perih. Enggak banyak orang yang di tengah kesakitan penderitaan imannya kuat. Aku tahu siapa kamu Mesias yang akan datang. Ingatlah aku kalau kamu datang menjadi raja. Sulit enggak? Bandingkan dengan Yohanes. Yang dari kecil penuh Roh Kudus, kuat imannya, mendekat sama Tuhan. Begitu dipres, brek. Penjahat di sebelahnya Tuhan. Dari kecil tidak kenal Tuhan, tidak kenal kebenaran, tidak ada dasar iman. Tapi ketika dia lihat Tuhan, satu kali Tuhan karuniakan iman kepadanya. Dia pegang iman itu, meskipun sakit, aku tahu siapa kamu. Meskipun menderita, meskipun dipepet, aku tahu kamu. Kamu yang bisa menyelamatkan aku. Nangkep Bapak Ibu. Nangkep. Jadi tidak jamin, hati-hati.
Kalau ada beberapa hamba Tuhan yang bilang tahun 2023 adalah tahun apa itu istilahnya? Bolak-balik gitu. Yang terkemudian jadi yang terdahulu. Yang terdahulu jadi terkemudian. Itu memang, itu yang Tuhan ngomong. Ya ini tadi, Yohanes Pembaptis yang imannya itu sudah dari kecil, tapi ketika dipres mau mendekati matinya dipres dengan keadaan, dengan pikirannya, dia jatuh ragu. Tetapi penjahat ini, dia tidak punya dasar iman, nol. Dia cuma lihat Tuhan waktu itu, tapi juga sama dipres dengan kesakitan, dia pertahankan iman itu. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi itu loh, saya mau katakan, itu loh yang menyebabkan dia itu sampai mendengar Tuhan ngomong, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Jadi itu bukan gratisan Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir, enak, asik. Jadi hidup juahat, terus sakarepe dhewe, nanti mau mati Tuhan ingatlah aku gitu. Tapi saya ngomong itu ada harganya. Ada harganya. Di atas kayu salib, itu di atas kayu salib loh, sama loh. Jadi ada 3 yang disalib waktu itu. Jadi di atas kayu salib dia pertahankan imannya. Itu ndak gampang. Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan cara kita melihat, jangan sampai dengan mata jasmani tok. Kita harus melihat dengan mata iman. Ya. Kalau enggak kita ironis seperti itu ya. Ironis itu apa? Ya itu tadi, dari kecil Kristen mau tua tambah bleset. Dibalap sama orang-orang yang baru mengenal Tuhan tiba-tiba dipakai Tuhan. Ya karena ada harganya. Nah, pernah suatu saat Bapak Ibu, Ibu Gembala ini cerita kepada kami. Ada seorang hamba Tuhan dari GAB. Kalau mungkin saya sebutkan namanya,
antara kita dengan Tuhan. Belajar memandang segala sesuatu dari kacamata iman. Kalau melihat segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan kehendak atau rencana kita, jangan kecewa. Sekali lagi, kalau melihat segala sesuatu atau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita, jangan kecewa. Kenapa? Kita punya 3 ayat. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat 28. 1 Korintus 10 ayat yang 13. Hafalkan Bapak Ibu. Hafalkan. Yeremia 29 ayat 11. Siapa yang hafal ini? Hah? Iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Ya. Ingat Bapak Ibu, meskipun kita ngelihat kenapa ya orang ini jahat sama aku, adalah aku baik loh sama dia. Tidak apa-apa. Nanti ada saatnya Tuhan itu bekerja. Amin. Jangan kecewa. Jagai kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, jagai, hargai. Hati yang nempel sama Tuhan itu dihargai gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan kalau mangkel titik wis marah gitu. Akhirnya itu yang menyebabkan jarak lagi antara kita dengan Tuhan. Lah padahal tadi kita ingat di depan tadi tahun 2023 kita harus selalu nempel dengan Tuhan. Ya. Jadi sungguh-sungguh dijaga, serius. Jangan tukar dengan apapun. Jangan tukar dengan apapun. Ada yang tukar dengan sakit hati. Saya pernah ngomong dengan seseorang. Seorang itu ada di sini. Saya pernah ngomong, kadang ya orang itu kalau nyimpen sakit hati itu kayak nyimpen emas. Tahu emas? Kalau punya emas diambil orang boleh enggak? Enggak boleh. Kalau sakit hati disuruh orang ampuni, mau enggak? Enggak mau. Jadi digegem. Kayak emas. Saya ngomong, saya ulangi, kadang ada beberapa orang yang nyimpen sakit hati itu kayak nyimpen emas. Digegem. Lepas lepas Ya. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati sungguh-sungguh. Jangan sampai ya itu semua menjadikan jarak antara kita dengan Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Ya. Jangan ribut dengan harta, dengan kekhawatiran, dengan kemarahan, dengan ketakutan. Jangan. Amin. Pokoknya yang penting kita angkat tangan. Angkat tangan kita pasti menang. Turun tangan kalah. Wes gitu aja. Gitu aja. Enggak usah bingung-bingung gimana caranya aku menghadapi ini. Harus tambah deposito, harus tambah tabungan. Ya, enggak usah gitu-gitu. Miliki kebiasaan penyembahan, maka Anda pasti menang. Amin. Puji Tuhan. Saya
perpanjang firman Tuhan, saya harap kita semua nangkep ya pesan Tuhan. Untuk tahun 2023. Tahun 2023 ini tahun asik Bapak Ibu. Asik sungguh-sungguh. Asik kenapa? Karena akan ada orang yang jatuh. Orang yang tiba-tiba miskin. Tetapi ada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Akan dibawa Tuhan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan tidak turun. Itu nanti tahun ini akan kelihatan. Amin. Asik tahun ini, sungguhan. Jadi Bapak Ibu akan melihat ada orang yang turun ke bawah, tapi yang lain naik ke atas. Silakan pilih, Anda mau turun atau naik? Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita puji Tuhan ya, kita sembah Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah Amin Tuhan. segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah. Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang jangan simpan sakit hati, itu serius Bapak Ibu, itu serius. Tuhan tidak pernah main-main. Jangan sampai ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Semua jarak harus kita
lepaskan. Saya minta Ibu Tina maju ke depan.
menyembahmu. Sekali lagi katakan, buka hati saudara, jangan keraskan hati saudara. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil alih semua hidup kita, masalah kita apapun. Biarlah kami menyembah Tuhan. Tugas kita hanya menyembah Tuhan. Tugas kita menyembah, mengagungkan Tuhan. Karena itu adalah haknya Tuhan. Hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya undang untuk para diaken yang akan melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita sama-sama berdoa. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara berurusan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Kalau ada kesalahan, kalau ada sakit hati, kalau ada ganjelan di dalam hati saudara, saudara selesaikan dengan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, maka berkat yang dari sorga itu mengalir di dalam hidup kita. Bukan kutuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan yang akan kami makan dan minum itu boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Tuhan, untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani ini juga. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Di tengah membagikan perjamuan ini, saya sedikit ada cerita atau kesaksian saudaraku. Beberapa minggu yang lalu sempat sebelum ibadah, saya berbincang dengan Ibu Tina. Ya mungkin jemaat di sini belum pernah tahu Ibu Tina, ya tahu dia datang ibadah. Tapi dia Ibu Tina ini pemberkatan nikah di tempat ini dan Bapak Gembala yang memberkatinya. Nah, di dalam kehidupannya ada masalah. Tapi Bu Tina ini luar biasa. Saya bilang, Tuhan menghargai imanmu. Sekalipun dia dari seberang, tapi dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dia tanya dengan kehidupannya bagaimana. Saya bilang, ada masalah. Ya. Ampuni. Dia nangis. Tanpa dia sadari dia mencucurkan air mata. Memang gak mudah saudaraku. Orang mengampuni, orang yang dicintai, orang yang diharapkan, orang yang dikasih itu gak mudah. Ya, gak mudah, gak gampang. Tetapi proseslah waktu berjalan. Saya bilang ampuni.
Bagi Tuhan itu enggak ada yang mustahil. Dia bilang, puji Tuhan, pekerjaan saya diangkat oleh Tuhan. Dia bersaksi seperti itu. Ya, dia diangkat dalam pekerjaannya itu sungguh luar biasa. Ya, itulah Tuhan itu memberikan upah kepada kamu. Hasil imannya kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan upah kepada dia. Ya, pekerjaannya luar biasa. Dia bilang, Bu Tommy, saya bersyukur saya dikasih pekerjaan ini aja. Itu saya sudah bersyukur. Enggak, itu cuman hiburan. Itu cuman istilahnya, itu cuman hadiah. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan akan melakukan jauh lebih besar, Ibu Tina. Percaya? Dan saya tidak konfirmasi dengan Bapak Yoyada. Halo saudaraku, diharap tenang. Saudara baca itu boleh. Ya, disimpan, diingat-ingat. Itu ayat pagi hari ini. Ya, saudara, itu Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kita di awal tahun ini. Amin. Saudara simpen atau saudara bisa foto. Itu Tuhan ngomong apa kepada saudaraku. Dan saya lanjutkan ceritanya tadi. Ya. Dan saya tidak konfirmasi dengan Bapak Yoyada, saya enggak cerita apa-apa. Tetapi pagi hari ini Tuhan nyatakan, Tuhan tahu isi hatinya Ibu Tina. Tuhan akan memberikan jauh lebih besar, Bu Tina, dari apa yang saat ini kamu terima. Ya, percaya itu. Juga di beberapa waktu yang lalu saya besuk di rumahnya Bapak Herman, Ibu Yati waktu Pak Herman sakit. Kami, saya, Ibu Budi, Pak Budi, Bapak Yoyada. Ada sedikit, maaf ya, saya enggak sorry. Tidak ada sedikit dibilang trouble lah gitu ya. Saya enggak bercerita dengan Pak Yoyada. Tetapi Pak Yoyada waktu itu sebelum Natal, tanggal berapa itu kamu WA sama? Tanggal berapa? 16. Tanggal 18 November Pak Yoyada langsung WA kepada yang bersangkutan. Saya enggak konfirmasi, oh gini, ada gini, enggak. Tapi itu Tuhan, dan sempat disampaikan sampai saya gini-gini waktu itu sama Pak Yoyada, jangan ngomong gitu. Tapi bukan saya yang cerita, tapi Tuhan yang taruh di dalam hatinya. Itu disampaikan, itulah pesan Tuhan. Ya, jadi ayo saudaraku, sudah saudara baca ayatnya? Semua sudah mendapatkan anggur dan hosti? Sudah semua? Saudara bisa siapkan Kalau saudara sudah siap, saudara bisa bangkit berdiri. Saudara angkat hosti di atas kepala. Kirarabata kaya rama shikata kaya rabarabata kaya rama shikarabata kaya. Kirarabata kaya rama shikata kaya rabata kaya ralamasi. Tuhan, kami percaya ini hosti ini bukan sekedar biasa. Kami percaya ini adalah tubuh-Mu, adalah makanan yang sejati di dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, sebelum saudara makan, dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa angkat anggur di atas kepala. Kiarabata kayarama shikata kayaraba. Ini bukan anggur biasa. Ini bukan minuman biasa. Tetapi kita harus percaya bahwa ini adalah darah Kristus. Adalah minuman yang sejati. Yang dapat menyelamatkan kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita minum darah Tuhan Yesus, mari dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus. Ambil waktu saudara. Saudara bersyukur. Saudara bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus, untuk menggantikan kita yang semestinya kita yang harus binasa. Semestinya kita yang harus mati. Tetapi Tuhan menebus kita dengan darah-Nya, dengan nyawa-Nya sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, keselamatan yang Tuhan berikan memang murah, memang mudah. Hanya saudara percaya di bibir, di mulut, percaya di hati, mengakui Tuhan, maka saudara diselamatkan. Tetapi keselamatan itu bukan murahan, karena Tuhan Yesus sudah membelinya, Tuhan sudah menebusnya, bukan dengan apa-apa, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan nyawa-Nya sendiri, dengan darah-Nya sendiri di atas kayu salib. Sebab itu saudaraku, hargai keselamatan yang Tuhan berikan itu. Hargai kepercayaan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan, biarlah kita terus melekat kepada Tuhan, mendekat terus kepada Tuhan. Kurabata kaya ramasikata kaya rabata kaya rabara masikara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesus.
Ya Rabba ya Rabba Rabba Lava 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 ya Rabba Sikaraba ya Rabba Lava Lava ya Rabba Taka ya Rabba Lava Lava ya Rabba Lava Lava ya Rabba Taka ya Rabba Sikaraba Lava Lava. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Ada di dalam hidup kami, menyatu dengan kami. Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Maka kami percaya yang lama sudah berlalu di dalam hidup kami, tetapi yang baru itu sudah datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan oleh darah-Mu yang tercurah di atas Golgota itu, Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Engkau mematahkan semua kutuk-kutuk, kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk kegagalan. Kutuk-kutuk itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami dibebaskan, kami dimerdekakan untuk kami boleh Tuhan memperoleh kemenangan, kemerdekaan, keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Maka kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita kemenangan yang daripada Engkau. Dan Tuhan, firman yang telah Engkau taburkan, firman yang Engkau Tuhan sampaikan Tuhan. Tuhan Yesus tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu kami tangkap Tuhan. Kami renungkan Tuhan. Bukan sekedar kami mendengar lalu hilang. Tetapi kami renungkan. Kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami hanya mau menyembah Engkau. Kami hanya mau melekat kepada Engkau. Kami mau hidup kami lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Itu semakin hari semakin Tuhan, lebih Tuhan cinta kepada Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat Tuhan menghalangi Tuhan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami. Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang memberi kami kekuatan, memperlengkapi kami terus untuk kami berjalan di dalam jalan-Mu, di dalam jalan kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan Roh Kudus terus ingatkan kami, Roh Kudus nasihati kami, Roh Kudus ajari kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Para diaken yang sudah melayani perjamuan kudus, multimedia yang melayani prokes. Dan kami semuanya yang ada pada pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewati. Engkau menjamah dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, Tuhan lebih baik daripada tahun kemarin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami Tuhan masih ada Tuhan sampai detik ini Tuhan. Tuhan masih memberi kami kesempatan, Tuhan masih memberi kami waktu. Kami bersyukur Tuhan. Semua itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena usaha upaya kami Tuhan, bukan karena kami gagah, bukan karena kami pinter, bukan karena kami kaya, tetapi semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan
waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Kami pakai Tuhan dengan sebaik mungkin Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memperbaiki hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jika saatnya tiba, Tuhan yang tidak lama lagi Engkau datang menjemput kami. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Sabaslah hamba-Ku yang setia. Masuklah di dalam perjamuan kawin anak domba. Kami boleh masuk di dalam kerajaan sorga Tuhan. Kami rindu itu Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan. Memampukan kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu itu ada di dalam setiap kami Tuhan. Sampai tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami datang bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu mengangkat ini amplop perpuluhan. Anak-anak-Mu Tuhan, kami GAP Pemulihan Imamat Rajani mengembalikan perpuluhan yang adalah hak-Mu Tuhan, adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan, saya hamba-Mu tidak bisa membacakan satu persatu. Ini banyak nama-nama Tuhan. Tuhan, dari anak-anak-Mu, kami mengembalikan apa yang menjadi bagian-Mu, hak-Mu Tuhan. Dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena intimidasi, bukan karena kami ditakut-takuti Tuhan. Bukan kami Tuhan, oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan berat hati Tuhan. Tetapi kami mengembalikan hak-Mu dengan sukacita, dengan tulus ikhlas Tuhan. Dan dengan jujur Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu ini. Engkau berkati Tuhan. Tuhan, kalau kami melakukan bagian kami, maka kami percaya bagian Tuhan itu juga terjadi. Tuhan buatkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Baik juga yang menabur, Engkau pun memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Mari saudara angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu,
Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan